Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut kembali kajian sirah nabawiyah kita pada hari ini. Setelah terakhir kita menyelesaikan tentang gangguan-gangguan yang dihadapi oleh kaum muslimin di kota Makkah. Maka pada saat itu gangguan ini membuat ada ketidaknyamanan ke dalam diri kaum muslimin ketika berada di kota Makkah. Ini sebuah psikologis yang memang wajar ya. Ketika kita merasa diintimidasi di sebuah tempat, kita merasa tidak diterima di sebuah tempat, jangankan tidak sekedar diterima ya. Ini ditolak, kemudian penolakannya ini berlanjut dengan siksaan fisik. Maka inilah yang terjadi pada saat itu ya, hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah ini pun itu terjadi 2 kali ya. Jadi ketika bilang hijrah, kemudian yang ada dalam pikiran kita tuh biasanya kota Madinah ya. Padahal sebenarnya hijrah itu terjadi 2 kali sebelum ke Madinah, yaitu ke Habasyah ya. Itu 2 kali ya. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Di dalam kitab Fathul Bari, beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip hadis dalam Sahih Bukhari ya. Jadi kapan kira-kira hijrah pertama itu? Pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab tahun kelima. Tahun kelima. Ya berarti ya bulan sekarang ini bulan Rajab ya. Jadi Masya Allah nih ya, kita bahas sejarah tuh tepat pada waktunya ya. Tidak terasa bahwa kita bahas sirah nabawiyah itu tepat masuk hijrah ke Habasyah bulan Rajab. Sekarang juga bulan Rajab. Masya Allah ya, tahun kelima kenabian. Setelah Nabi menerima wahyu dari Allah ya, fase demi fase mereka lewati bersama Nabi ya, termasuk gangguan-gangguan yang kita sampaikan. Maka tahun kelima itu mereka memutuskan untuk hijrah ke Habasyah ya. Itu jumlahnya 11 orang lelaki dan 5 orang wanita ya, sama dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar ya. Beliau juga mengutip ini dari Sahih Bukhari, bahwa 11 orang lelaki dan 5 orang wanita keluar dari kota Makkah berjalan kaki menuju ke pantai untuk menyewa sebuah kapal seharga setengah dinar. Setengah dinar. Ya, setengah dinar itu berarti sekarang ya mungkin 1 dinar 4 gram lebih ya. Ya mungkin 2 jutaan lah ya, 2 jutaan. Ya itulah mereka menyewa sebuah perahu. Ya, termasuk istri Nabi yang bernama Ummu Salamah ya, pada saat itu, yang nanti menjadi istri Nabi, Ummu Salamah, juga terlibat pada hijrah yang pertama ini ya. Kemudian menggambarkan betapa di Makkah itu kami sangat sempit ruang geraknya ya. Sahabat disiksa, mendapatkan ujian ya, kemudian ujian dan fitnah mereka saksikan secara langsung menimpa kaum muslimin ya. Kan kita kemarin membahas bahwa kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau karena dari klan Quraisy, maksudnya kakeknya Abdul Muthalib ya kan, maka Nabi ini tidak mendapat serangan terlalu keras seperti sahabat yang lain. Cuman Nabi Muhammad sendiri tuh kemudian nggak bisa, beliau tuh pada saat itu belum memiliki kemampuan untuk membela para sahabat. Walaupun beliau mendapat pembelaan dari pamannya Abi Thalib dan kaumnya, kita tahu nggak ada yang bisa mengganggu pada saat itu. Sehingga Rasul itu berkata kepada para sahabatnya, ya, kaum muslimin, ya, bahwa di negeri Habasyah, Ethiopia ya sekarang, itu ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizolimi di sisinya. Insya Allah ya. Berarti ini menunjukkan dia raja yang adil. Nah, maka kemudian jika kalian keluar kemudian pergi ke negerinya, maka kata Nabi, Allah akan membukakan jalan keluar dari permasalahan kalian sekarang.
ya, yang sedang menimpa. Artinya segala ujian dan fitnah yang menimpa di Makkah ini bisa selesai. Karena di Habasyah ada raja yang kemudian tidak ada seorang pun dizolimi di sisinya. Ini luar biasa. Maka akhirnya mereka keluar pelan-pelan, ya, diam-diam mereka keluar, ya, mereka berkumpul di sebuah tempat dan mereka pergi ke tempat yang kemudian mereka tidak dizolimi, yaitu di Habasyah. Ya, inilah yang dituliskan oleh Sirah Ibnu Ishaq, ya, pada saat itu, dan Sirah Ibnu Haisyam, yaitu dikutip dari Fathul Bari. Ya. Ini riwayat yang menceritakan ini merupakan riwayat yang sahih. Nah, siapa saja yang kemudian hijrah? Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar ini Masya Allah, ya. Memang salah seorang yang masuk Islam sebelum fase itu kan kita bahas, ya, Abu Bakar, ya. Yang paling banyak membebaskan budaknya juga Abu Bakar, ya, yang membebaskan. Jadi beliau termasuk yang pertama hijrah, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dalam riwayat itu beliau sampai di satu tempat yang bernama Barkul Ghimat. Barkul Ghimat ini kalau jalan kaki dari jadi dia ini antara Makkah dan ke arah Yaman itu perjalanannya sekitar 5 hari. Ya, jadi Abu Bakar ketika sampai di Barkul Ghimat ini, kebetulan dia bertemu dengan seseorang, ya, pemimpin tertinggi dari satu kaum itu, Al-Qarrah, ya, namanya itu Ibnu Daghinnah. Ya. Ditanya sama Ibnu Daghinnah, mau kemana Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku diusir kaumku, katanya. Masya Allah, ya. Bahasa terusir ini kan seperti yang kita sudah bahas dulu, bahasa yang dikeluarkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi, ya. Dan ini yang kemudian Nabi pertanyakan juga kan, kalau disiksa Nabi diam, diingkari Nabi diam, tapi kalau diusir Nabi bereaksi. Apa betul aku akan diusir? Nah, inilah yang dialami lebih dulu oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang sama Abu Daghinnah, aku diusir oleh kaumku. Kemana engkau pergi Abu Bakar? Maka dia mengatakan, aku pergi ke tempat yang jauh, katanya, agar bisa menyembah Tuhanku di sana. Ya. Maka Ibnu Daghinnah ini tahu siapa Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwasanya orang seperti engkau Abu Bakar tidak layak terusir dari negerinya, karena tahu bahwasanya lagi-lagi ini seakan-akan mengulangi perkataan Khadijah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Khadijah itu kan yang dulu dalam sirah, engkau tidak akan terhinakan selamanya karena engkau suka menyambung silaturahim, bantu fakir miskin, mengangkat musibah orang lain. Maka bahasa yang sama muncul dari Ibnu Daghinnah kepada Abu Bakar ketika tahu Abu Bakar ini terusir. Engkau tidak layak terusir. Kenapa? Karena engkau ini orang yang membantu orang yang susah, membantu fakir miskin, tasilur rahim, menyambung silaturahim, menanggung orang yang membutuhkan, menghormati tamu, menolong kebenaran dari mana sumbernya, semuanya ditolong, ya. Maka kemudian pada saat itu Abu Bakar ini kemudian disuruh kembali ke Makkah. Kembalilah, sembahlah Tuhanmu di negerimu sendiri. Masya Allah. Ini dengan jaminan dari Ibnu Daghinnah. Allah, ini kita sedang mencoba untuk memunculkan lagi nama-nama yang hilang di dalam sejarah, ya. Bahwasanya dulu Abu Bakar dijamin oleh seorang Ibnu Daghinnah ketika hendak hijrah, ya, pada saat itu, ya, maka Abu Bakar kembali, ya. Abu Bakar kembali dan Ibnu Daghinnah ini terang-terangan beliau tuh menyampaikan bahwasanya Abu Bakar ini di bawah lindungannya, ya. Maka kemudian Quraisy setuju Abu Bakar boleh menyembah Allah pada saat itu, dengan syarat tidak boleh dilakukan secara terbuka, nggak boleh terang-terangan, ya. Sampai suatu saat Abu Bakar ini membaca Al-Quran dengan keras di rumahnya. Maka kaum musyrikin ini, wanita, anak-anak semua berkumpul, heran memperhatikan, ya.
Abu Bakar ini orangnya tuh memang gampang menangis. Ya. Abu Bakar ini gampang menangis dan tidak sanggup menahan air mata ketika Al-Quran dibacakan. Ya, pada saat itu. Ya. Orang Quraisy terkejut, kan tadinya boleh tapi nggak boleh terang-terangan. Tapi kok hari ini Abu Bakar baca Quran terang-terangan, keras suaranya sampai menangis. Maka dipanggillah Ibnu Daghina untuk agar dihentikan. Pada saat itu, ya, akhirnya dikasihlah pilihan kepada Abu Bakar, mau terus ibadah tapi sembunyi-sembunyi, ya, atau melepaskan perlindungan Ibnu Daghina. Ya. Maka Abu Bakar mengembalikan kembali perlindungan kepada Ibnu Daghina. Ya. Maka dia mengatakan pada saat itu dengan sebuah kalimat yang luar biasa, ya, aku berikan kembali perlindunganku kepadamu dan aku rela berlindung dengan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari itu diceritakan kisah ini. Ya, maka demikian, makanya kenapa Abu Bakar pada akhirnya tetap tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Karena pada saat itu beliau dilindungi. Tapi kemudian, ya, karena beliau menanggung gangguan dari kaum musyrikin, maka beliau diizinkan untuk hijrah ke Habasyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini luar biasa. Ya. Hijrah pertama terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-5. Berapa orang? 11 orang laki-laki, 5 orang wanita. Ini nanti ada ujiannya ini. Siapa yang pertama kali membacakan Al-Quran secara terang-terangan, ya kan? Ayat apa yang dibaca? Ya kan? Ini seperti kita belajar sejarah lagi, ya. Belajar sejarah lagi. Nah, maka kemudian pada saat itu, setelah peristiwa hijrah pertama ke Habasyah ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat beliau lagi salat di Masjidil Haram, kemudian membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Ya. Maka beliau kemudian sujud, ya. Maka pada saat itu bersujudlah kemudian orang-orang yang hadir bersama beliau. Kecuali ada 2 orang yang menyombongkan diri. Artinya ini tersebar berita ini, bahwa yang bersujud bersama Nabi ketika Nabi membacakan surat An-Najm di Masjidil Haram menunjukkan bahwasanya Quraisy telah masuk Islam. Ya, ini dalam kitab Fathul Bari juga mengisahkan ini. Ya, maka kemudian terdengar kabar bahwasanya Quraisy telah masuk Islam, ya, setelah kemudian mendengar surat An-Najm, ya, itu terjadi setelah hijrah Habasyah yang pertama. Nah, maka kemudian informasi bahwa kaum muslimin ini hijrah ke Habasyah, ya, dan kemudian masyarakat Makkah masuk Islam setelah Nabi baca surat An-Najm di dalam Masjidil Haram tadi, ya. Maka kemudian beberapa orang itu kembali ke kota Makkah. Di antaranya namanya Utsman bin Maz'un, ya. Karena tahu Quraisy telah masuk Islam, tersebar kabar. Ternyata berita itu bohong. Ya. Maka kemudian kembalilah mereka untuk melakukan hijrah yang kedua. Jadi hijrah kedua ke Habasyah, masih di tempat yang sama. Jadi sekarang ternyata hijrah ke Madinah itu sudah yang ketiga. Ya, setelah Habasyah ke Habasyah, kemudian yang kedua, dan ketiga baru ke sana. Nah, yang tadi hijrah pertama jumlahnya berapa? 11 orang laki-laki, 5 orang wanita. Maka yang kedua ini jumlah mereka lebih dari 80 orang. Berarti lebih banyak dari yang pertama. Kata Ibnu Jarir, mereka jumlahnya 82 orang. Tapi tanpa wanita dan anak-anak. Ya.
Kemudian ada yang menyatakan ada jumlah wanitanya ada 18 orang. Itu riwayat disebutkan dalam kitab Fathul Bari juga. Ala kulli hal, motivasi yang kedua ini apa? Kalau motivasi hijrah pertama karena mereka mendapatkan tekanan. Sama, yang kedua karena tekanan semakin bertambah. Fitnah semakin besar, ya. Maka kemudian mereka memutuskan untuk hijrah mengikuti kelompok yang pertama yang hijrah ke Habasyah. Terus Quraisy pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia tidak mau menerima begitu saja. Dia mengutus 2 orang. Nah, ini ada satu nama yang alhamdulillah Allah kasih hidayah kepadanya sehingga menjadi penakluk Mesir dari cengkeraman Romawi. Siapa dia? Amr bin As. Amr bin As. Jadi memang seperti kata Ammar ya, benci dan cinta ini tipis. Hati-hati, benci dan cinta tipis. Umar bin Khattab tadinya benci sama Islam, tiba-tiba jatuh cinta. Ya kan? Khalid bin Walid tadinya memimpin pasukan menyerang di perang Uhud, tiba-tiba berubah menjadi yang membela Islam. Umar bin Khattab tadinya benci terhadap Islam, tiba-tiba berubah menjadi cinta. Suhail bin Amr, ketika Nabi melaksanakan haji yang terakhir, haji wada, beliau tahallul, itu Suhail bin Amr itu rebutan rambutnya Nabi. Itu Abu Bakar mengatakan, hadza Suhail ji'na bi'am Hudaybiyah. Ini Suhail bin Amr datang kepada kami di perjanjian Hudaybiyah. Dia yang menolak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, maka diganti dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi semuanya bisa berubah menjadi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tersisa yang benci dengan cinta. Ya. Itu dikutip dari Ammar ya. Jadi Quraisy mengutus 2 orang. Siapa saja? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Untuk apa? Bawa hadiah kepada Raja Najash, Raja Habasyah. Ya, ini luar biasa. Bukan hanya Raja Najash, uskup-uskupnya itu kebagian hadiah. Semuanya dibawa ya, sebagai hadiah dari Quraisy. Ya, agar apa? Agar mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke kotanya, dikembalikan lagi ke kota Makkah. Apa yang terjadi? Ya, pada saat itu Raja Najash ini mengirim utusan untuk menemui kaum muslimin, ya, bertanya tentang perihal agama mereka. Itu termasuk Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ya, itu luar biasa. Ja'far At-Tayyar julukannya. Beliau ini nanti meninggal pada perang Mu'tah di Jordania. Ya, itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, itu meninggal dalam keadaan puasa. Ya, ketika berperang melawan Romawi. Ya, kedua tangannya ini putus. Maka dijuluki Ja'far At-Tayyar. Ya, yang Allah gantikan kedua tangannya dengan sayap di surga. Masya Allah. Jadi memang enaknya belajar sirah tuh, kita seperti kemudian memberikan hak mereka agar namanya itu disebut. Maksudnya agar kita tuh belajar bahwa mereka orang-orang yang meneguhkan agamanya ya. Ya, artinya kita nama orang-orang hebat ini kembali kita sebut kepada agar kemudian bisa kita doakan mereka ya. Maka Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini diutus bawa hadiah menjelek-jelekan agama dari kaum muslimin. Raja Najash tidak menerima begitu saja, mengirimkan orang untuk ketemu kaum muslimin. Tanya kepada Ja'far bin Abi Thalib tentang perihal agama yang mereka anut. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Kami dulu kaum jahiliyah. Menyembah apa? Kami itu dulu menyembah berhala, memakan bangkai, menyakiti tetangga, menghalalkan yang haram, saling menumpahkan darah di antara kami. Ya. Maka Allah itu mengutus satu orang nabi di antara kami
ya, yang kemudian kami tuh mengenal dia dari kejujurannya, dari akhlaknya, ya, dari kemudian amanah dan kesetiaannya, ya, maka mengajak kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, ya. Ini kan kemudian yang membuat Raja Najas itu kumpul uskupnya. Uskup-uskupnya itu kemudian dikumpulkan, ya. Ketika dikumpulkan, ya, mereka tuh diperintahkan untuk menyebarkan lembaran-lembaran Alkitab di sekelilingnya. Ja'far itu kemudian menjawab na'am, ya, dan dia berkata, mari bacakan untukku apa yang dibawakan. Maka Ja'far itu membaca awal surat Maryam, kaf ha ya ain sad, pada saat itu, ya. Maka ketika itu dia kemudian menangis setelah mendengarnya, janggutnya basah, sehingga kemudian uskup-uskupnya Raja Najas itu menangis, ya, itu menangis, ya, menangis di atas sampai mushaf-mushaf mereka itu basah oleh tangisan mereka, ya. Maka dikatakan ucapan ini adalah ucapan yang keluar dari mishkat yang dibawa oleh Musa, maka pergilah kalian dalam keadaan aman di negeriku. Masya Allah, ya, Al-Quran ini menembus hati seseorang, ya. Inilah mukjizat kita, ya. Kalaupun Quraisy, Bani Israel melihat mukjizat tapi kemudian tidak bisa tergerak hatinya, maka lihat bagaimana surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, menjadi mukjizat menembus hati Raja Habasyah, Raja Najas. Masya Allah, ya. Maka ekstradiksinya gagal. Ini ceritanya ekstradiksi nih kan. Dikirimlah Amr bin As, gagal. Padahal udah bawa hadiah. Ini gagal. Amr bin As pada saat itu akhirnya membawa isu baru. Isunya apa? Kepada Raja Habasyah, bahwa agama dari kaum muslimin yang hijrah ke tempatmu itu adalah agama yang kemudian sangat menentang Isa alaihi salam, ya. Bahwa mereka itu berkata tentang Isa dengan perkataan yang berat. Maka kemudian untuk merespon itu sama, Raja Najas ini karena memang beliau ini orang yang bijaksana, jadi tidak merespon segala berita yang masuk, selalu dikirim dulu. Ini namanya kalau kita dalam Islam itu kita tabayyun, maka dikirim lagi, ya. Apakah benar seperti itu? Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara kaum muslimin mengatakan, kami meyakini Isa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, kalimat dan ruh yang dia sampaikan pada Maryam sang perawan suci, ya. Maka kemudian Raja Najas menjawab, tidak, maksudnya beliau tuh merasa kemudian apa yang disampaikan oleh Amr bin As tadi, bahwa kaum muslimin mengucapkan perkataan yang berat tentang perkara Isa itu ternyata kontra dengan apa yang dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian maka dia memberikan keamanan kepada kaum muslimin yang kemudian hidup berdampingan, ya, mendapat perlindungan di negeri yang baik. Ya, ini disampaikan oleh Ummu Salamah, ya, dalam sirah Ibnu Ishaq, ya. Ini Masya Allah. Maka riwayat yang sahih juga menyebutkan bahwa para pendeta dan rahib yang menghadiri majelis Raja Najas mendengar ayat Al-Quran, mereka berlinang air mata tadi ketika kemudian mengetahui kebenaran yang diucapkan dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian Allah turunkan ayat dalam Al-Quran. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Lanattakhidhanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu lilladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum ila akhir ayat.
Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Ya, kamu akan mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah Nasrani. Yang demikian karena disebabkan di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib yang tidak menyombongkan diri. Dan apabila kata Allah di sini, ya, mereka mendengarkan apa yang diturunkan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu lihat mereka bercucuran air matanya. Ya. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Raja Habasyah mendengar firman Allah beserta uskup-uskupnya. Jadi gerak cepat yang dilakukan oleh Quraisy mengirim utusan, bawa hadiah, ya. Jadi kemudian ternyata tidak berhasil untuk kemudian mematahkan hijrahnya kaum muslimin. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, yang luar biasanya lagi kemudian adalah ketakjuban mereka terhadap kaum muhajirin pada saat itu, yang secara lugas menjelaskan tentang keyakinan tentang Isa alaihi salam, yang walaupun berbeda golongan dengan Nasrani yang ada di Habasyah, mereka tidak berusaha untuk bermanis-manis cari muka dengan, kan biasanya seperti itu kan, orang lagi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang terpojok, dia akan berpura-pura untuk kemudian mengatakan iya kami kaum muslimin juga meyakini hal yang sama dengan Raja Habasyah pada saat itu, bahwa meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Tidak, tapi kaum muslimin tetap mengatakan apa yang kita yakini, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, ini luar biasa ya. Padahal jika mereka mengatakan hal yang kontra dengan Raja Habasyah, kemungkinan mereka dikembalikan ke Quraisy. Tapi lihat, lagi-lagi kita menemukan keteguhan hati membuat mereka tetap berada dalam kalimat yang hak. Ya, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah balasan Allah kepada mereka. Allah berikan mereka rasa aman untuk kemudian di negeri tempat mereka hijrah. Ya, walaupun ini kan masya Allah, kalau bagi saya tuh terusir dari kampung halaman itu merupakan satu hal yang amat berat. Ya, satu hal yang kemudian dilakukan oleh seseorang kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, apalagi kaum muslimin bangsa Arab hidup di tengah komunitas Habasyah yang kemudian berbeda budaya, berbeda bahasa, ya artinya dari sisi keyakinan pun beda. Akhirnya nanti Raja Najasyi ini Habasyah, beliau masuk Islam, masya Allah. Ya, ini masuk Islam. Ini terlihat dari ada diskusi antara Asma bin Umais. Binti Umais seorang wanita yang hijrah bersama Ja'far menuju Madinah dengan Umar bin Khattab. Ya, jadi mereka bilang pada kaum muslimin pada saat itu, dulu kami tuh lebih dulu hijrah karena mereka kan ikut di hijrah ke Habasyah kan. Jadi ketika hijrah ke Madinah ini kan sudah yang ketiga kan. Mereka bilang kami itu dulu yang hijrah pertama. Jadi kami itu lebih berhak atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Asma menjawab, tidak sekali-kali, demi Allah ya. Kalian memang bersama Rasulullah. Kalian yang memberi makan yang lapar di antara kalian, mengingatkan yang bodoh di antara kalian, ya, sedangkan kami tinggal di negeri yang jauh ya dan penuh kemurkaan. Maksudnya di Habasyah ya. Kami jauh dari kemurkaan di Quraisy, kami tinggal di Habasyah. Itu semua kami lakukan karena Allah dan Rasulnya. Kami pun dulu sama, diganggu juga, ditakut-takuti juga pada saat itu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi perdebatan itu dengan mengatakan tiada yang lebih berhak bagiku melainkan kalian. Bagi Umar dan para sahabatnya, ya, jadi maksudnya baginya dan para sahabatnya satu kali hijrah, dan bagi kalian wahai penumpang kapal yang kedua kali hijrah. Masya Allah. Maka kegembiraan pun meliputi mereka yang kemudian hijrah ke Habasyah. Maka ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Kenapa?
jadi pelajaran lagi-lagi buat kita, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menghadapi sesuatu hal yang berat di dalam dakwah ini, tapi tetap tegar, mempertahankan kalimat yang hak. Ya, ketika di Habasyah, walaupun kontra dengan keyakinan Raja Najas pada saat itu, tapi tetap disampaikan. Tidak kemudian berpura-pura, tidak. Ya, karena itulah Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Nah, maka kemudian kaum muhajirin, ya, yang Habasyah yang pergi ke Madinah setelah Islam sudah stabil di sana, ya, nanti Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain datangnya terlambat, ya, itu pada saat pembebasan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ala kulli hal, itu tentang hijrah. Jadi teman-teman sudah tahu, hijrah ada ke Habasyah dulu, baru ke Habasyah lagi, baru ke Madinah. Ya. Yang pertama 11 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Yang kedua 82 orang, semuanya laki-laki menurut riwayat. Walaupun ada riwayat lain mengatakan 18 orang wanita. Quraisy mengirim 2 orang untuk mengekstradiksi sisanya, tapi tidak berhasil. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Ya, kita lanjut tentang masuknya seorang yang sangat luar biasa ke dalam barisan kaum muslimin, yang memberikan pengaruh yang besar kepada kaum muslimin, yaitu keislaman Umar ibnul Khattab. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.